Mau kemana lagi tuh? Mau ke rumah mama bentar. Ke rumah mama terus. Macam gak ada kerjaan di rumah ini ya. Kau jangan bawa uang ke sana. Nanti kau kasih lagi nang itu uang terus. Kau kasih nang itu uang terus. Bawa sini. Kau mau ke sana, pergilah. Jangan lama-lama. Sini bawa semua uang itu. Ingat, kalau pergi ke sana jangan lama-lama. Di sini banyak kerjaan. Rumah mama terus, ke rumah mama terus. Nanti tanpa sepengetahuanku dikasih uang sama Inang. Gitu terus. Keperluan di rumah ini kan banyak, kerjaan di rumah ini banyak. Kalau udah menikahi itu harusnya diutamakan istri, diutamakan anak. Bukan orang tua lagi, sikit-sikit orang tua, sikit-sikit orang tua. Mak, semua ibu di dunia ini pasti ingin dibahagiakan anaknya kan? Iyalah dek, mama juga gitu. Mama pengen kali kalian ini, kau sama abang, nanti mama tua, kalian bisa membahagiakan mama. Udah pastilah semua ibu di dunia pengen dibahagiakan anaknya. Tapi kenapa mak marahi dan melarang bapak ketika bapak mau membahagiakan ibunya? Mama marah ketika bapak mau membahagiakan Inang. Nanti kalau bapak ke rumah Inang, mama merepet. Kalau bapak mau kasih uang sama Inang, mama marah. Jangan gitu, mak. Suatu saat nanti, mama pasti tua. Mama pasti berharap dibahagiakan sama kami anak-anak mama. Jangan mama bikin jarak antara bapak dan Ninang. Antara anak dan orang tuanya. Kasihan bapak, mak. Dia harus sembunyi-sembunyi mengasih uang sama Inang. Harus buru-buru pulang dari rumah Inang. Karena takut mak marahi. Jangan bikin bapak tertekan, mak. Sinilah, mak. Lihatlah bapak itu, mak. Selalu murung. Dia tidak bahagia, mak. Dia ingin membahagiakan ibunya. Tapi kebahagiaan ibunya menyakiti istrinya. Bapak itu cuma pengen mamanya bahagia, istrinya bahagia, mak. Tertekan bapak itu hidup sama mama lo. Kalau mama mau dibahagiakan anak-anak mama nanti, jangan larang bapak untuk membahagiakan ibunya. Ya. Punya kepala pusing, tidak punya kepala serem, kepalanya masuk dikit gak berasa, kepalanya masuk banyak malah jadi kepala keluarga. Kalau soal nafsu, saya kasih tahu ya, laki-laki bisa beli murah, gampang, gak pakai ribet. Kalau soal lapar, laki-laki bisa ke warung, nasi padang ada, pecel lele ada, gak perlu nunggu kamu masak. Tapi kalau soal rumah berantakan, baju numpuk, piring kotor, laki-laki bisa sewa ART, tinggal bayar, beres, kinclong, terus kamu nanya, jadi laki-laki nikah buat apa? Nah, sini saya kasih tahu ya, banyak perempuan di luaran sana salah paham. Ini bukan soal nafsu, ini bukan soal makanan, ini bukan soal cari orang untuk bersih-bersih rumah. Kalau cuma itu ngapain nikah? Mending hidup sendiri, ya kan? Lebih hemat, ya kan? Gak ada drama. Yang laki-laki cari itu beda, yang gak bisa dibeli, gak bisa disewa, gak ada di warung. Ini adalah soal tempat pulang. Tempat pulang paling nyaman ketika laki-laki lagi selelah-lelahnya. Lelah kerja, lelah dihajar dunia, lelah pura-pura kuat di luaran sana. Dan tempat pulang itu adalah kamu, iya kamu, wanita yang paling dicintainya. Laki-laki itu gengsinya tinggi, di luaran dia singa, di kantor dia bos, di tongkrongan dia jagoan. Tapi pas sampai rumah, dia cuman mau jadi manusia biasa, mau senderin kepala, mau cerita tanpa dihakimi, mau diem tanpa ditanya-tanya. Dan itu cuman bisa dia dapat dari satu orang, istri atau pasangannya. Gak bisa dari siapa-siapa lagi. Makanya saya bilang ya, peran kamu itu mahal banget. Kamu itu bukan pembantu, kamu itu bukan koki, kamu itu bukan pemuas, kamu itu rumah. Kamu itu tempat paling aman di dunia buat dia. Jadi buat kamu para perempuan yang nonton ya hari ini, kalau hari ini kamu ngerasa capek, ngerasa gak dihargai, ngerasa aku cuma disuruh masak sama beresin rumah, coba ubah sudut pandangnya. Energi kamu itu di rumah itu ngaruh ke rezeki suami kamu.
Senyum kamu itu charger buat dia besok perang lagi. Pelukan kamu itu obat paling manjur buat stres dia. Kamu nggak lagi masak, kamu lagi ngisi tenaga prajurit. Kamu nggak lagi beresin rumah, kamu lagi nyiapin markas biar dia bisa istirahat terus besok menang lagi di luar. Tapi ini dua arah. Saya juga mau ngomong ke laki-laki yang nonton. Kalau kamu udah dapat rumah senyaman itu ya, dijagalah. Jangan dirusak, jangan selingkuh, jangan KDRT main tampar. Karena sekali rumah itu nggak nyaman lagi, laki-laki sehebat apapun akan hancur pelan-pelan. Sekarang saya tanya ke kalian semua, terutama perempuan ya, kamu sadar nggak kalau peran kamu sehebat itu? Atau selama ini kamu ngerasa cuma jadi pembantu?